Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, nikmat yang banyak, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua agar mampu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Kewajiban kita mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabatnya, karena mengikuti jalan tersebut adalah jalan keselamatan baik di dunia maupun juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang kedua membahas tentang Daulah Abbasiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Sekarang kita akan membahas subjudul terkait dengan berdirinya Daulah Abbasiyah dengan pembahasan tentang keadaan keluarga atau keadaan dinasti Abbasiyah ketika Daulah Abbasiyah ini didirikan. Baik, akan kita baca. Bismillah. Qala musannif Ahwalul Bait Al-Abbasi khina dzak. Keadaan dinasti Abbasiyah saat berdirinya Daulah Abbasiyah itu sendiri. Qala musannif fi hadhil athna. Dalam kondisi seperti itu maksudnya dalam kondisi ketika tentara pasukan Abbasiyah mereka datang ke Irak dan mulai sedikit demi sedikit bisa menguasai Irak sampai akhirnya mereka datang kemudian ke Kufah. Maka saat itu yang terjadi adalah intaqalal Abbasiyun minal Humaimah ilal Kufah. Ketika mereka berhasil menguasai Irak, terutama nanti mereka berhasil menguasai Kufah, ketika itu kemudian keluarga Abbasiyun atau dinasti Abbasiyun pindah dari desa namanya Humaimah ilal Kufah menuju ke Kufah. Ba'da an amara Marwan bin Muhammad akhir khulafa'i Bani Umayyah bil qabdi ala Ibrahim qaidid da'watil Abbasiyah ba'da an arafu haqiqatahu. Jadi keluarga Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, mereka kemudian pindah dari Humaimah di Palestina atau di Yordan menurut satu pendapat. Mereka kemudian berpindah ke Kufah. Setelah kemudian Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir dari Daulah Umayyah, memerintahkan untuk menangkap Ibrahim, di mana Ibrahim ini adalah pemimpin dari gerakan Abbasiyah. Hal itu dilakukan setelah Marwan sebagai akhir dari penguasa Bani Abbas mengetahui dengan benar hakikat sebenarnya dari Ibrahim yang memimpin gerakan Bani Abbas, di mana tujuannya mereka ingin berkuasa dan mereka ingin mengalahkan Daulah Umayyah yang sedang berkuasa kala itu. Dan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh gerakan Bani Abbas ini adalah pemberontakan yang dilarang oleh syariatnya. Kemudian musannif mengatakan fa'asnada Ibrahimul qiyadata min ba'dihi ila akhihi Abil Abbas Abdullah bin Muhammad. Maka Ibrahim kemudian menyerahkan kepemimpinan setelah Ibrahim kepada saudaranya namanya Abul Abbas Abdullah bin Muhammad. Sehingga Ibrahim ini kemudian salah satu pemimpin utama yang kemudian ditangkap
dan nanti kemudian dilanjutkan oleh saudaranya namanya Abul Abbas, kunyahnya namanya Abdullah bin Muhammad. Taib. Kemudian musannif mengatakan setelahnya, wa ba'da an astawsaqal Abbasiyun min najahi da'watihim a'lanul khilafatal Abbasiyah fil Kufah. Haitsu bu'i Abul Abbas fi Rabi'il Awal sanah 32 ba'da mi'ah minal hijrah. Setelah kemudian Abbasiyun yakin akan kesuksesan gerakan mereka, maka Abbasiyun mereka mengumumkan berdirinya Khilafah Abbasiyah di Kufah. Di mana kemudian Abul Abbas ini dibaiat menjadi penguasa Bani Abbas pada bulan Rabiul Awal tahun 132 Hijriah. Kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abbasiyun dalam hal ini adalah pemberontakan. Dan dia ketika dia dibaiat, maka dia bukanlah khalifah syar'i yang legal, tetapi dia adalah pemberontak. Mengapa demikian? Karena khalifah yang syar'i masih ada. Khalifah yang syar'i masih ada, yaitu Marwan bin Muhammad. Musannif kemudian melanjutkan, fawasala Abul Abbas qiyadatul Abbasiyin fi muwajahati daulatil Umayyah hatta tammalahul qadha wala daulatil Umayyah nihaiyan fi awakhir Dzulhijjah sana 32 ba'dal mi'ah minal hijrah. Musannif mengatakan bahwa Abul Abbas ini yang dibaiat sebagai khalifah pertama, yang dibaiat sebagai penguasa pertama dari Khilafah Abbasiyah, maka Abul Abbas ini melanjutkan kepemimpinan Abbasiyin dalam melawan Daulah Umayyah. Hingga kemudian Abul Abbas ini sukses ya dalam mengalahkan Daulah Umayyah. Dan kesuksesan itu terjadi pada akhir dari bulan Dzulhijjah tahun 132 Hijriah. Apa bukti kemenangan mereka? Bukti kemenangan mereka adalah terbunuhnya Marwan bin Muhammad. Sehingga Abul Abbas ketika dia dibaiat jadi penguasa, maka dia bukanlah penguasa syar'i yang benar menurut syariat sampai Marwan bin Muhammad sebagai khalifah syar'i itu terbunuh. Ketika sudah terbunuh, maka kemudian dia berdaulat. Maka Abul Abbas ketika Marwan bin Muhammad terbunuh, maka bisa dikatakan dia berdaulat. Ketika dia berdaulat, baru dikatakan dia adalah penguasa yang syar'i, penguasa yang hak, penguasa yang legal. Sebelumnya, dia kemudian memberontak kepada penguasa yang sah, yaitu Marwan bin Muhammad. Sehingga sudut pandang syariatnya seperti itu. Kemudian, musannif mengatakan setelahnya, وَهَكَذَا سَقَطَتْ دَوْلَةُ الْأُمَوِيَّةِ وَقَامَتِ الدَّوْلَةِ الْأَبَّاسِيَّةِ. Dengan demikian, jatuhlah Daulah Umayyah dan berdirilah Daulah Abbasiyah. Musannif kemudian melanjutkan, walam yakun dzalika amran ghariban aw mufajian. Dan hal ini, runtuhnya Daulah Umayyah dan berdirinya Daulah Abbasiyah bukanlah perkara yang aneh. Bukanlah perkara yang tiba-tiba. Musannif kemudian memberikan alasan, dzalika li'anna Bani Umayyah wa khasatan fi awakhir ahdihim waqa'at minhum ba'dul akhta' wal umur allati yakfi ba'daha li sukutid dual wa inhiyariha wifqan li sunanillahi fi qiyamid dual wal hadarat aw zawaliha. Katanya musannif bahwa runtuhnya Daulah Umayyah dan berdirinya Daulah Abbasiyah, hal itu katanya musannif karena Bani Umayyah terutama pada akhir-akhir kekuasaan mereka, akhir-akhir itu terutama terjadi pada 7 tahun terakhir, yaitu sejak meninggalnya Hisham bin Abdul Malik tahun 125 Hijriah.
kurang lebih sejak 7 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 125 Hijriah hingga kurang lebih 132 Hijriah, maka di dalam Daulah Umayyah sendiri terjadi beberapa kesalahan. Dan kemudian terjadi beberapa hal yang jika beberapa hal itu terjadi, maka itu sudah cukup untuk menjadi sebab jatuhnya atau runtuhnya suatu negara. Karena hal tersebut sesuai dengan sunan ilahiyah, sesuai dengan sunnatullah. Sesuai dengan sunnatullah, dalam sunnatullah berdirinya negara-negara, sesuai dengan sunnatullah dalam berdirinya peradaban, dan juga sunnatullah dalam runtuhnya atau jatuhnya peradaban tersebut. Musannif kemudian memberikan catatan penting yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan menyebutkannya dalam catatan kaki dalam buku ini. Beliau mengatakan dalam catatan kaki, lidirasati tarikh samrat min ahammiha at-ta'arruf ala sunan rabbaniyah allati arsyadana Allahu ilaiha wa talaba minna at-ta'amul ma'aha. Katanya penulis buku ini dalam catatan kaki mengatakan bahwa dalam mempelajari sejarah maka terdapat buah yang kemudian di antara buah tersebut yang terpenting itu adalah mengenal sunan rabbaniyah, mengenal sunnatullah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah meminta manusia untuk kemudian berinteraksi dengan sunnatullah tersebut. Sunnatullah itu kemudian adalah jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, di mana hal tersebut itu sifatnya pasti. Kalau terjadi hal seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Kurang lebih seperti itu sunnatullah. Karena sunnah adalah jalan. Sunnatullah berarti jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sunnatullah ini ada yang sifatnya syar'iyah, ada yang sifatnya kauniyah. Sifatnya syar'iyah kaitannya dengan agama. Sifatnya kauniyah, misalkan sunnatullah ada siang, ada malam. Dipergilirkannya siang, kemudian berubah menjadi malam. Itu sunnatullah. Kaitannya dengan kauniyah, kaitannya dengan alam. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya." Katanya Allah, kami jadikan malam itu sebagai pakaian, waktunya orang untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu untuk kemudian ma'asya, mencari kehidupan. Maka sunnatullahnya manusia seperti itu. Sehingga malam bagi manusia itu waktunya istirahat. Kemudian siang waktunya mencari penghidupan. Ketika dia mengubah hidupnya, malam kemudian bukan untuk waktunya istirahat, tapi malah kerja, kemudian siang tidur, maka dikhawatirkan dia menyelisihi sunnatullah. Sehingga ketika dia menyelisihi, dikhawatirkan nanti akan ada efek tidak baik. Karena tidak sesuai, berbenturan dengan sunnatullahnya. Sehingga misalkan efeknya bisa jadi nanti dia mudah sakit, dia mudah terkena penyakit dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak sesuai. Sehingga manusia harus mengikuti sunnatullah tersebut. Malam maka waktunya istirahat. Ada porsi misalkan untuk ibadah, untuk belajar dan seterusnya. Sehingga kewajiban manusia mengikuti dan kemudian menyesuaikan dengan sunnatullah tersebut. Nah, musannif rahimahullah di sini menyebutkan beberapa sunnatullah yang kemudian terkait dengan sejarah. Dan ini semua insya Allah kaitannya dengan sunnatullah syar'iyah. Musannif kemudian memberikan contoh sunnatullah yang ada di dalam beberapa ayat.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ta'ala qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, telah lalu sebelum kalian itu sunnatullah yang banyak. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini, lalu fangduru, lihatlah, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sunnatullahnya semua orang, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dari dulu kita tahu misalkan kisahnya para nabi, orang yang beriman, yang tunduk kepada para nabi, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan. Orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang mendustakan para nabi, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan. Sehingga orang yang membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala. Yang mendustakan Allah, yang mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dapat ganjaran yang sesuai. Sejauh mana kemudian dia menyelisihi perintah Allah, sejauh mana dia menyelisihi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan seperti itu terus sunnatullahnya. Maka kita lihat kaumnya Nabi Nuh misalkan mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mereka kemudian ditenggelamkan. Yang selamat hanyalah yang kemudian mau dan bersedia menerima Nabi Nuh, lalu kemudian masuk ikut serta ke kapal tersebut, maka mereka lah yang selamat. Kita lihat yang mendustakan, mereka kemudian binasa. Termasuk diantaranya anaknya Nabi Nuh yang enggan untuk mengikuti ayahnya. Sehingga demikianlah sunnatullah. Orang yang taat akan mendapatkan pahala. Orang yang kemudian menyelisih perintah Allah dan Rasulnya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka inilah sunnatullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Maka apakah kalian melihat kepada sunnah-sunnah dari yang terdahulu, dari apa yang terjadi pada manusia-manusia terdahulu? Maka kalian tidak akan mendapati bagi sunnatullah itu tabdila, perubahan. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, dan Allah mengulang lagi bahwa engkau tidak akan mendapati dari sunnatullah itu tahwila, perubahan, pergantian tidak akan ada. Yang taat akan dapat pahala. Yang kemudian kufur, yang menyelisihi, maka mereka akan dapat balasan yang setimpal. Maka sunnatullah itu kemudian tetap tidak akan bergeser. Tidak akan bergeser. Meskipun kemudian nama orang yang ngajak kepada kebaikan itu berbeda. Waktu ngajak kebaikannya itu waktunya berbeda. Tempat kejadian di mana ada dakwah kepada tauhid itu kemudian berbeda. Namanya beda, orang yang ngajak namanya beda, waktunya beda, tempatnya beda. Tapi hal itu nanti terulang. Jika dulu ada Nabi Nuh alaihi salam, maka setelahnya nanti misalkan ada Nabi Ibrahim alaihi salam, misalkan nanti ada Nabi Nuh alaihi salam. Mereka bisa jadi kemudian mereka para nabi, nabi-nabi yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, umat yang bisa jadi berbeda. Namun hal itu terulang. Orang yang taat kepada nabi, mereka akan dapat pahala. Orang yang kemudian menyelisihi nabi, mereka akan dapat siksa. Begitu seterusnya, sampai misalkan terus nanti, sampai kita tidak tahu sampai kapan, akan seperti itu. Yang taat kepada Nabi Muhammad juga akan dapat pahala.
yang menyelisih Nabi Muhammad akan dapat neraka. Begitu juga umat Nabi Muhammad SAW terus seperti itu. Sunnatullah tidak akan berubah. Sehingga nama bisa berubah, waktu bisa berubah, tempat bisa berubah, detail kejadian bisa berubah, tapi ada garis, ada benang merah, ada sunnatullah itu tadi yang tidak akan berubah. Salah satu di sini yang ditegaskan, yang terutama, bahwa yang taat kepada Allah akan dapat pahala, yang kemudian menyelisihi Allah Subhanahu wa taala akan dapat neraka. Kemudian musannif menambahkan, fal matlub minal muslim, maka seyogyanya bagi muslim at-ta'aruf ala hadhihi sunan ar-rabbaniyah. Seyogyanya bagi muslim mengenal sunnah rabbaniyah ini tadi. Wa tarih bima yakhwi minal hawadith al-mutasyabiha wal mawaqif al-mutawamathilah yusaidu ala kashfi hadhihi sunan allati hiya ghayatun fid diqqah wal adli was sabat. Katanya musannif bahwa sejarah itu mengandung peristiwa yang mirip. Begitu juga kemudian keadaan-keadaan yang hampir sama gitu. Hal itu semua membantu manusia untuk menyingkap sunnatullah ini tadi. Di mana sunnatullah ini tadi itu betul-betul ghayatun fid diqqah, betul-betul detail. Wa ghayatun fil adli, betul-betul kemudian adil. Wa ghayatun fis sabat, dan betul-betul kemudian kokoh, betul-betul konsisten. Sehingga manusia harus paham dengan hal seperti ini. Sehingga ketika mempelajari sejarah, dia tahu bahwa yang dulu terjadi seperti ini. Kemudian terjadi lagi hal yang mirip. Setelahnya kemudian mirip lagi. Setelahnya kemudian mirip lagi. Maka pelajaran apa yang bisa diambil? Sehingga kita ketika mempelajari sejarah, bukan hanya tahu kapan, di mana, bagaimana, siapa, bukan hanya itu, tapi apa yang bisa kita ambil? Apa kaitannya dengan peristiwa yang lain? Apa kaitannya dengan peristiwa yang sebelumnya? Sehingga dari situ ada sunnatullah yang bisa kita ambil, ada banyak faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian musannif mengatakan limazidi minat tawdhi raji' kitab Manhaj Kitabatut Tarikh Al-Islami lil Ustaz Muhammad bin Shamil As-Sulami. Jika ingin mendapatkan pembahasan yang lebih luas, silahkan merujuk kitab Manhaj Kitabatut Tarikh Al-Islami. Kitab yang sangat bagus dan kita sangat rekomendasikan, dan ini adalah karya tulis beliau ketika S2 di Jami'ah Ummul Qura kalau tidak salah pada tahun 1984 Masehi, sudah lama sekali. Taib, wallahu taala alam bisawab. Kurang lebih seperti itu kaitannya dengan sunnah rabbaniyah. Kita lanjutkan. Musannif mengatakan waqad arafta ayyuhat talib fi dirasatika li tarihi ad-dawlatil umayyah fi sanati tsaniyah al-mutawassithah ba'dun min tilkal akhta' allati kanat sababan fi zawalid dawlatil umayyah raghma ma kana laha minal mahasin wal ijabiyat. Taib, wahai talib, sesungguhnya engkau telah tahu ketika mempelajari sejarah Daulah Umayyah di kelas 2 SMP ya. Karena buku yang kita pakai ini sekarang untuk kelas 3 SMP di Saudi. Daulah Umayyah itu dibahasnya di kelas 2 SMP. Kelas 1 SMP itu bahasnya itu tentang Sirah Nabawiyah. Taib. Jadi pada buku yang RDC sebelumnya kaitannya dengan Daulah Umayyah sudah dibahas tentang beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Daulah Umayyah, dan kesalahan-kesalahan itu menjadi sebab dari runtuhnya Daulah Umayyah, meskipun tidak dinafikan bahwa Daulah Umayyah itu memiliki beberapa kebaikan. Tidak dinafikan juga bahwa Daulah Umayyah itu memiliki beberapa sisi positif. Kita lanjutkan. Musannif kemudian mengatakan, wa fi ma yali nadhkuruka bi ba'di tilkal akhta' allati waqa'a fiha al-umayyun ma'a rabti kullin minha bi ikhdatil kasunanir rabbaniyah. Di bawah ini akan kita sebutkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Umayyun dengan mengaitkan masing-masing dari kesalahan-kesalahan tersebut dengan sunnah rabbaniyah.
Kesalahan yang pertama, katanya musannif, az-zulmul ladzi qad yaqa'u minhum aw min ba'dhi walatihim ahyanan. Fayataghawdawna anhu limaslahati dunyawiyyah. Salah satu kesalahan yang pertama bahwa telah terjadi kezaliman. Di mana kezaliman ini terkadang terjadi dari dinasti Umayyah sendiri. Atau terkadang dilakukan oleh sebagian pejabat dari Daulah Umayyah. Kadang dari dinasti, dari keluarga, kadang juga kemudian dari pejabat. Mungkin gubernur, mungkin bawahannya gubernur, mungkin panglima, atau mungkin bawahannya panglima. Intinya unsur dari Daulah Umayyah itu sendiri. Fayataghawdawna anhu limaslahatin dunyawiyyah. Kezaliman tersebut dilakukan karena maslahat duniawi. Mungkin kita tidak tahu sebabnya kenapa. Bisa jadi yang pasti kemudian bukan karena ukhrawi. Karena kemudian duniawi. Entah kemudian motifnya apa, bisa jadi beberapa peristiwa kita sulit memastikan. Tapi yang pasti kemudian maslahat yang diambil bukan maslahat syar'i. Contoh misalkan terbunuhnya Husain. Terbunuhnya Husain, sebagaimana sudah kita sampaikan beberapa kali insya Allah, yang disalahkan dari terbunuhnya Husain bukan Yazid sebagai khalifah pada waktu itu. Peristiwa pembunuhannya Husain, Yazid tidak disalahkan dalam proses pembunuhannya. Karena Yazid tidak tahu apa-apa. Yang bertanggung jawab, yang melakukan kesalahan, yang melakukan kezaliman, di antaranya adalah Ubaidullah bin Ziyad yang memutuskan untuk kemudian menyerang Husain. Maka dia bertanggung jawab. Begitu juga Umar bin Sa'ad sebagai pemimpin pasukan, bertanggung jawab. Begitu juga penduduk Kufah yang mengundang Husain, mereka harus bertanggung jawab. Sehingga kezaliman itu sebagiannya dilakukan oleh sebagian pejabat dari Daulah Umayyah. Dan di sini yaitu Ubaidullah bin Ziyad adalah gubernur Kufah pada masa itu dan dia salah satu pejabat. Begitu juga Umar bin Sa'ad, dia bawahannya Ubaidullah bin Ziyad dan dia kemudian melakukan kezaliman tersebut. Kita tidak paham motifnya apa, kita sulit mungkin memastikan motifnya apa. Yang pasti mereka melakukan hal tersebut, melakukan kezaliman tersebut yang mereka tuju maslahat duniawi. Maslahat duniawi. Baik. Kemudian musannif menyambung, wa min sunanillahi fit tarikh anna dzulma sababunil halak. Dan termasuk sunnatullah dalam sejarah dan sunnatullah yang sudah terjadi bahwa kezaliman itu sebab kehancuran. Sekali lagi, termasuk sunnatullah, kezaliman sebab kehancuran. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma dzalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida." Dan desa-desa tersebut, barangkali kota-kota tersebut, barangkali negara-negara tersebut, barangkali juga termasuk diantaranya peradaban-peradaban tersebut, ahlaknahum, kami hancurkan. Lamma dzalamu, kenapa dihancurkan? Lamma dzalamu, karena mereka berlaku zalim. Karena mereka berbuat zalim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Baik. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan waktu bagi kehancuran mereka. Dan kami jadikan waktu bagi kehancuran mereka. Sehingga hati-hati dengan kezaliman. Jika tidak ingin hancur, maka jangan melakukan kezaliman. Sedikit pun kezaliman tersebut, jangan sampai. Kalau ingin kemudian hidup tenang, hidup nyaman, jangan lakukan kezaliman. Sedikit pun kezaliman tersebut, jangan sampai. Karena termasuk sunnatullah bahwa kezaliman ini akan menjadi sebab kerusakan. Dan kezaliman terbesar tentu saja adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka ladzulmun adzim. Bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Karena itu jangan sampai melakukan kezaliman, terutama kesyirikan.
Kalau kemudian kesyirikan terjadi, terutama kesyirikan karena yang paling besar, maka menjadi sunnatullah, bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan karena kezaliman yang dilakukan. Sehingga ini yang pertama, kezaliman. Kesalahannya dari Daulah Umayyah ada kezaliman. Sehingga ketika terjadi kezaliman, maka termasuk sunnatullah, kezaliman ini menjadi sebab kehancuran. Karena itu, ini salah satu sebab kenapa Daulah Umayyah itu kemudian jatuh. Ini yang pertama. Yang kedua, al-khilaf wa tanazu' alladhi jara min khulafaihim fi sanawati sab'i al-akhirah min hukmihim wa hadha sababun kafin li zawali daulatihim wa inhiyaruha. Sebab yang kedua, perselisihan yang terjadi di antara khulafa mereka, di antara khalifah-khalifah mereka pada 7 tahun terakhir. Pada 7 tahun terakhir dari kekuasaan mereka. 7 tahun terakhir berarti dari tahun 125 Hijriah sampai 132 Hijriah setelah wafatnya Hisham. Katanya musannif, dan sebab ini cukup untuk menjadikan daulah mereka itu jatuh dan cukup untuk menjadikan daulah mereka itu runtuh. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Jangan berselisih. Maka niscaya kalian akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Ketika berselisih, ketika cekcok, ketika ribut satu sama lain, maka mereka akan menjadi lemah dan akan hilang kekuatan mereka. Sehingga perselisihan, percekcokan, keributan yang terjadi di antara mereka, pertengkaran yang terjadi di antara mereka sendiri justru akan melemahkan mereka dan akan menghancurkan mereka. Dan ini sunnatullah. Karena itu fatanaza'u, mereka berselisih, fafashilu, mereka gagal, wa dhahabat rihum, dan hilanglah kekuatan mereka. Akhirnya mereka hancur, mereka runtuh dan kekuasaan mereka jatuh. Ini sunnatullah. Karena itu kalau ingin kuat, kalau ingin berjaya, maka jangan berselisih. Maka seyogyanya kemudian mengatur bagaimana ketika berbeda pendapat, ketika berselisih, mengembalikan perselisihan itu kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kemudian tidak terjadi sebagaimana ancaman bahwa perselisihan dan percekcokan akan membawa kepada kerusakan dan kehancuran. Yang ketiga, irtikabu ba'dul khulafaihimul mutaakhirin li ba'dil mafasid wal mawbiqat wa insiyakihim wara'at taraf wal maladzat. Kesalahan yang ketiga yang menjadi sebab juga mengapa Daulah Umayyah ini jatuh, katanya musannif, adalah kesalahan yang dilakukan oleh sebagian dari khalifah Bani Umayyah yang akhir-akhir, di mana mereka terjatuh ke dalam beberapa kerusakan, di mana mereka terjatuh ke dalam dosa besar, di mana mereka kemudian cenderung hidup di bawah kelezatan duniawi, di mana mereka cenderung kepada hidup yang mewah, di mana hal ini kemudian menjadi salah satu sebab kehancuran. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaulu fadammarnaha tadmira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kami menghendaki untuk menghancurkan suatu desa, bisa jadi kota, bisa jadi kampung, bisa jadi negara, bisa jadi peradaban, maka caranya gimana untuk kemudian menghancurkan?
Amarna mutrafiha. Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah. Fafasaku fiha. Lalu kemudian mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Fahaqqa 'alaihal qaul. Lalu mereka kemudian ketika mereka menyelisihi perintah Allah, fahaqqa 'alaihal qaul, maka mereka layak mendapatkan azab. Fadammarnaha tadmira. Lalu kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sehingga kenapa mereka rusak? Kenapa mereka hancur? Kenapa mereka runtuh? Karena mereka kemudian melakukan kehidupan yang cenderung kepada kehidupan duniawi. Mereka kemudian cenderung hidup mewah, cenderung kemudian mengikuti kehidupan duniawi. Akhirnya hal itu menjadi sebab akan kehancuran mereka. Sehingga jika ingin kuat, jika ingin berjaya, maka jangan sampai mengikuti jalan-jalan yang seperti ini. Hendaknya kemudian memanfaatkan nikmat yang diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, musannif kemudian mengatakan, wa min dzalika nudriku anna Bani Umayyah innama saqatat daulatuhum wa zala sultanahum lamma istahaqqu dzalik wifqan li hadhihi sunanir rabbaniyah wa ghairiha dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dari hal ini, dari paparan ini kita mendapati bahwa Bani Umayyah negaranya runtuh, daulah Umayyah itu jatuh, kekuasaan mereka itu hilang, kekuasaan mereka itu sirna. Hal itu terjadi karena mereka layak untuk jatuh, layak untuk kemudian kekuasaannya hilang. Hal itu sesuai dengan sunnah Rabbaniyah. Hal itu sesuai dengan sunnah Rabbaniyah dan sudah layak, sudah sepantasnya mereka mendapatkan hal seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran." Allah itu tidak merubah nikmat. Tidak merubah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Kalau mereka baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan nikmat tersebut. Kalau mereka melakukan kesalahan, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala akan dicabut sedikit demi sedikit sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Semakin banyak kesalahan yang mereka lakukan, ya otomatis akan semakin banyak balasan yang akan mereka dapatkan. Nikmat yang Allah cabut tidak lain dan tidak bukan karena ulah manusia sendiri, perilaku mereka sendiri. Sehingga nikmat yang Allah berikan tidak akan Allah rubah. Mereka mendapatkan nikmat karena mereka layak. Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut karena mereka sudah tidak layak. Mengapa tidak layak? Menyelisihi perintah Allah. Kenapa Adam pertama kali kemudian ada di surga dan itu nikmat, lalu kemudian Adam melakukan kesalahan. Sehingga ketika melakukan kesalahan, Allah memberikan balasan. Dia diturunkan ke dunia. Adam alaihi salam bertobat. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Adam untuk bertobat. Adam kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kesalahan tersebut. Sehingga karena kesalahan tersebut nikmatnya dicabut. Para ulama misalkan di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengambil kesimpulan dari peristiwa diturunkannya Adam dari surga diturunkan ke dunia karena kesalahan tersebut. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga kemudian menyimpulkan bahwa berpindahnya ibu kota Islam dari Madinah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, Abu Bakar di Madinah, masanya Umar di Madinah,
masanya Utsman di Madinah, masanya Ali awal di Madinah, lalu pindah ke Kufah. Kenapa hal itu terjadi? Karena kekurangan, karena kesalahan, karena maksiat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga mereka yang sebelumnya berada di tempat yang termasuk 2 tempat yang suci, yaitu Madinah, maka kemudian mereka tidak bisa kembali. Dan kemudian mereka keluar dari Madinah dan tidak bisa kembali ke tempat tersebut. Mengapa kemudian mereka tidak bisa kembali? Karena kualitas kebaikannya tidak layak untuk bisa kembali. Karena kualitas mereka menurun dengan kesalahan yang terjadi. Sehingga mereka kemudian harus keluar dari tempat yang mulia menuju tempat lain. Dan hal itu terjadi karena kesalahan, karena kekurangan, karena maksiat yang dilakukan oleh sebagian mereka. Musannif kemudian mengatakan, kita lanjutkan, wa ya'ti qiyamu daulatil abbasiyah wifqan li sunnatillahi fi mudawalatil ayyam bainan nas. Musannif menambahkan bahwa dan berdirinya daulah Abbasiyah ini sesuai dengan sunnatullah. Karena termasuk dari sunnatullah tersebut adalah dipergilirkannya hari di antara manusia. Sebagian manusia kemudian dipergilirkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan watilkal ayyam, dan begitulah hari-hari nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan di antara manusia. Ada masanya daulah Umayyah di atas. Ada masanya kemudian daulah Abbasiyah yang di atas. Nanti kemudian ada masanya Mamlukiyah di atas. Ada masanya kemudian Ayyubiyah kemudian di atas. Ada masanya kemudian misalkan Turki Utsmani di atas. Ada masanya fulan naik di atas. Ada masanya fulan kemudian ganti lagi. Begitu seterusnya. Maka kami bergilirkan di antara manusia. Wa fi dzalika, dan dalam hal tersebut ibtila'un lahum, menjadi cobaan bagi mereka, wa imtihan, dan menjadi ujian bagi mereka. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita bukan hanya tahu kapan, bagaimana, di mana peristiwa itu terjadi. Tapi yang lebih penting bagaimana kita berusaha memahami, menyelami, menghayati, dan kemudian mengambil pelajaran, lalu kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita dan coba kita tularkan kepada orang-orang sekeliling kita. Karena sarana pembelajaran dengan sejarah adalah salah satu sarana penting untuk menyadarkan, untuk mendidik, menanamkan nilai-nilai yang baik, mengingatkan agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang buruk, dan seterusnya bisa dilakukan dengan sejarah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.